Memang kalau di jalan, nasib nggak ada yang tahu. Walaupun kita udah tertib dalam berkendara, ada aja orang lain yang bikin drama. Yaitu kejadian di gua pas gua lagi macet-macetan, lagi santai jalan pelan terus berhenti, tiba-tiba gua di jumpscare dari belakang ditabrak lumayan kenceng sampai mobil gua mental ke depan dan menyenggol mobil depan gua juga. Untungnya mobil depan gua tidak mempermasalahkan dan mau mengerti penjelasan gua kondisi aktualnya gimana. Waktu itu mobil gue belum ada dashcam, jadi sebenarnya yang nabrak gue kalau mau cari masalah buat menghindar atau malak itu bisa aja. Jadi dashcam itu penting. Untungnya yang nabrak gue itu cukup kooperatif, jadi singkat cerita gue minta dia tanggung jawab dan dia pun bersedia untuk ganti rugi. Sebenarnya gue ditawarin untuk ditanggung oleh asuransi pihak ketiga, tapi gue menolak karena partner bengkelnya bukan bengkel resmi. Sepengalaman gue klaim asuransi untuk mobil tua apalagi yang udah di atas 10 tahun, itu akan dikerjakan di bengkel rekanan asuransi dan jujur pengerjaannya kurang rapi. Jadi gue memutuskan untuk bawa ke bengkel resmi yang memang khusus untuk cat dan body repair. Jadi waktu itu gue minta si penabrak untuk menanggung 50% biaya perbaikan aja, karena tentunya di bengkel resmi jatuhnya mahal dan gak di cover asuransi. Di sini bumper belakang udah rusak parah, towingnya juga udah nggak bisa diapa-apain lagi. Dan bumper depan pengaitnya sebenarnya dari awal udah nggak berfungsi, dan karena tabrakan itu dia jadinya nggak nempel ke bodi. Dan towing depan itu nempel ke bumpernya jadi diganti sekalian. Waktu itu sebenarnya setelah keluar daftar perbaikannya, gue cukup kaget sama harganya yang rata-rata hampir 2,5 juta per itemnya. Bahkan harga satu sensor belakang aja itu 2 jutaan. Dan karena ditabrak dari belakang diganti dua-duanya karena otomatis rusak setelah tabrakan. Jadi bisa dibayangin yang tabrakannya lebih parah dari gue kalau nggak cover asuransi itu berapa. Apalagi kalau dikerjain di bengkel resmi. Waktu itu pengerjaannya 10 hari termasuk inden barang, dan pengerjaannya cukup rapi menurut gue. Dan kalau memang kurang rapi kayak yang waktu itu gua cek bumper belakangnya kurang rapet, itu gua langsung kasih tahu dan langsung dikerjain di tempat. Jadi buat kalian kalau berkendara itu hati-hati. Apalagi kalau lagi ngantuk berat, banyak pikiran, berantem, main HP, dan yang lainnya yang nggak bikin fokus, mendingan usahakan jangan menyetir dulu. Karena bisa merugikan pengendara lain secara finansial, waktu, tenaga, dan bahkan nyawa. Jangan sampai menyesal, soalnya hidup itu udah susah, jangan makin dibikin susah. Apalagi kalau sampai berurusan sama hukum. Selalu jaga keselamatan bagi sesama pengendara di jalan.